Oke, mohon maaf nih ada kendala teknis, jadi tadi saya keluar dulu. Halo Bu, ini gimana suaranya udah mulai lancar? Kita gabung lagi ke ramanya. Oke, terima kasih Bu. Sekarang ke ramanya. Halo, Halo, Mas Rama. ya, halo Mas. Oke, Sudah ada suaranya ya? tadi ini ya Mas. Oke, Soalnya suara Mas sih jelas dari tadi. oke baik Mas. Iya tadi Oke, ini videonya Mas Rama tuh agak mati gitu Mas. Jadi nggak ada suara dan nggak ada videonya juga. Nah, oke, Mas Rama, maaf Mas, ini posisinya hmm, makin pojok nih Mas Rama. Mungkin agak tengahan lagi bisa Mas. agak tengah ke sini ya. Oke, ke sebelah kiri. Sebentar ya. Oke, ini cukup ya Mas? Masih belum Mas. Kalau dari Mas Rama berarti sebelah kanan Mas, maaf Mas. Atau maju duduknya di agak majuan boleh Mas. Oke, begini ya mungkin ya. Hmm. Nah, nah itu sudah tengah Mas. Tinggal agak Hmm, atas mungkin agak majuan Mas Rama atau agak saya maju ke belakangan biar depan kelihatan dulu. badannya. Oke, Oke, ini maju ke depan. ya maju ke depan sudah kelihatan jelas. Oke, Oke, nggak apa-apa. Cukup. Kalau kameranya berarti belum bisa dikebawain ya Mas ya? Itu udah cukup segitu ya? ini udah dinaikin juga pakai ganjelan nih. Oh gitu. Sebenarnya posisi kamera itu agak ke bawah Mas, biar kelihatan badannya. Jadi nggak cuman kepala doang kok. Oh, dibeginiin gitu ya? Maksudnya begini gitu ya? Nah, Soalnya ini nah, juga harusnya seperti itu, ganjelan. tapi mungkin nggak munduran Mas namanya. Apa ya? Soalnya dia Nah, ganjalannya itu kan dia ke belakang Mas, bukan ke depan. Jadi kalau ke depan kan dia jatuh nih, oh jatuh gitu. begini gitu. Mm-mm. Gitu. Sebenarnya Oke. sih kalau Nah, kepentingan cukup tuh Mas. hipnoterapi aja tidak harus melihat Oke, baik deh. muka sebenarnya gitu ya. Jadi maksudnya nih kalau kita rangernya juga ntar nggak jalan-jalan gitu kita nih. Oh iya, oke. Siap, baik Mas. Ya cukup Mas, sudah di tengah kok Mas. Kita Cukup mulai ya ya. Mas. Oke Mas, Oke, kita baik mulai. Mas. Saya Oke. nunggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di malam sedekah ilmunya, sedekah oksigen. Pada hari ini kita melanjutkan sesi yang kedua. Dari yang sesi pertama kita sudah sama-sama mengenal, diperkenalkan oleh Mas Rahmat tentang hipnosis. Nah, jadi teman-teman nanti masih mungkin kalau masih ada yang baru bergabung atau apa, ada yang mau bertanya lagi mungkin bisa. Tapi sekarang kita lebih kepada prakteknya ya Mas Rama ya. Iya, betul. Nah, prakteknya secara sederhana. Mudah-mudahan malam ini banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Tentu mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman semuanya, mari kita mulai acara ini. Kami persilahkan kepada Mas Rama untuk memulai uh, praktek hipnosis kita hari ini. Silakan Mas Rama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ini di malam yang kedua ya, atau sesi yang kedua dari Ya, rangkaian kegiatan kita di bulan ini. Jadi
seperti kita kemarin sudah sama-sama belajar, kita kemarin ini mengenal sedikit tentang hipnoterapi ya. Jadi alhamdulillah sudah kita lewati. Tapi sebelum itu seperti tadi sudah kita set bersama, ini memang kalau daring kendalanya macam-macam gitu, apalagi memang autornya ini seorang tunanetra, jadi ya maklum kalau memang ada setting-setting yang tidak atau kurang memenuhi syarat. Tapi sebenarnya kalau sesi hipnosis ini juga untuk teman-teman yang nonton di YouTube, jadi nanti muka saya bisa diabaikan, jadi dengerin ini suaranya gitu ya. Karena itu yang terpenting sebenarnya, karena nanti ketika praktek, saya pun akan agak maju ke depan supaya suaranya kedengeran gitu. Jadi untuk teman-teman juga kan mungkin nanti pada tutup mata nih gitu, jadi nggak akan lihat saya juga sebenarnya gitu ya. Jadi insya Allah gitu, kayak gitu. Jadi insya Allah kita tetap bisa jalan. Oke, sebelumnya kita review dulu yang kemarin ya. Jadi mungkin ada teman kita yang baru bergabung hari ini. Jadi apa sih sebenarnya hipnotis dan hipnosis serta hipnoterapi. Jadi kalau hipnotis itu yang sering disangka orang sebagai sebuah tindak kejahatan ya. Jadi wah saya dihipnotis nih gitu. Nah, hipnotis itu sebenarnya adalah orangnya. Jadi yang melakukan proses hipnosis. Nah, sedangkan hipnosis sendiri itu adalah sebuah proses atau sebuah ilmu atau kegiatan yang kita ini memasukkan program ke dalam pikiran kita. Ya, jadi ada orang yang membagi pikiran itu ke alam sadar, bawah sadar gitu ya. Nah, kalau yang melakukan pembagian seperti itu, kita masukkannya ke alam bawah sadar gitu. Jadi hipnosis ini adalah kita memasukkan program tanpa adanya kritik ya, jadi diterima aja gitu. Makanya syarat untuk terjadinya hipnosis yang baik itu adalah kita mau sama mau. Ya, jadi antara kita sebagai orang yang melayani dan juga orang yang dilayani ini dua-duanya harus sama-sama mau gitu, supaya proses terjadinya hipnosis ini bisa terjadi dengan baik. Nah, hipnoterapi sendiri itu apa? Hipnoterapi adalah kita memasukkan program atau mengubah program yang tujuannya itu adalah untuk kita ini menyembuhkan atau memulihkan. Jadi makanya disebut dengan hipnoterapi. Ya, maksudnya apa nih? Ya kayak misalnya kita ada fobia, ya, kemudian ada trauma. Ya, ini kita bisa lakukan hipnoterapi. Oke. Kalau suara cukup jelas ya Mas ya. Jadi maksudnya enak didengar dan tidak menghilang gitu ya. Suaranya jelas, Mas. Suara jelas ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, asiknya adalah bahwa ketika kita melakukan hipnoterapi, ini bisa menjadi pertolongan pertama terhadap hal-hal atau problem-problem yang biasanya ini tidak bisa ditangani secara umum, ya. Jadi misalnya tidak bisa ditangani dengan minum obat atau semacamnya. Jadi kayak misalnya Mas galau gitu. Galau kan kita nggak bisa minum obat apa gitu kan ya. Istilahnya kayak gitu. Atau misalnya trauma gitu kan. Trauma mungkin kita membutuhkan obat-obatan yang sifatnya itu melalui resep dokter gitu kan. Jadi dengan hipnoterapi ini bisa ditanggulangi. Hanya memang sifat dari hipnoterapi ini adalah suplemen. Jadi semisal ada teman-teman yang sakit atau teman-teman yang memang membutuhkan pengobatan secara medis, ini tetap harus dilakukan gitu. Nah, hari ini kita praktek. Jadi karena praktek insya Allah nanti akan banyak melibatkan kita ini tutup mata. Jadi mohon maaf nanti ketika praktek berlangsung, ini handphone saya dekatkan supaya suara saya lebih jelas. Mungkin
Kalau yang nonton di YouTube atau Instagram, muka saya jadi dekat sama kamera, mohon dimaklumi aja, atau boleh ikut tutup mata juga, jadi nggak lihat tidak lihat wajah saya gitu ya. Karena memang keterbatasan dari daring ini adalah biasanya untuk suara nih gitu, sebab saat melakukan hipnosis ini memang suara sangat sangat berperan ya, seperti itu. Sangat Nah, menentukan. kemudian yang mendukung nih ya, jadi peralatan yang mendukung seperti saya bilang, teman-teman ada di ruangan yang sejuk ya, kemudian juga rileks, menggunakan pakaian yang bersih, insya Allah. Boleh juga pakai alat-alat pendukung ya, kayak misalnya aromaterapi kalau yang suka aromaterapi, atau kayak pakai musik juga boleh gitu kan. Ini juga karena memang secara daring, tadi mau tes pakai musik tapi kayaknya akan sulit sekali, jadi kita coba dengan apa yang ada ya. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk teman-teman yang memang ingin mendalami ini, saya sangat menyarankan belajar secara formal. Jadi ini ibaratnya nih kayak sekarang nih teman sharing sama teman aja gitu. Jadi niatannya adalah untuk bisa membantu sesama. Tapi alangkah baiknya kita juga bisa membantu diri sendiri ya. Jadi termasuk saya, teman-teman yang lain ini juga insya Allah nanti bisa terbantu ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar sedikit tentang self healing ya. Jadi pemulihan secara mandiri ya, itu kira-kira terjemahannya seperti ini gitu ya. Jadi tujuannya apa? Karena sebelum kita membantu orang lain, alangkah baiknya ini kita bisa membantu diri sendiri. Nah, teman-teman, saat melakukan hipnosis ini sangat terkait dengan kerja otak. Saya yakin ini semuanya punya otak ya. Nah, otak ini posisinya ada di belakang kepala. Jadi kalau yang di depan itu kening ya. Nah, di dalam otak sendiri itu nanti informasi akan diproses. Jadi input-input dari sana semua ya. Informasi yang masuk ini akan ditangkap oleh panca indera, kemudian nanti diteruskan ke otak. Jadi ada beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan, ini ada kaitannya dengan kerja otak. Oleh karena itu memang untuk proses hipnosis sendiri ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita ada dalam keadaan yang waras ya. Kalau nggak waras ya tentu kita nggak bisa mikir gitu. Kalau nggak bisa mikir kita tidak bisa memberikan sugesti yang baik ya. Yang kedua, ini karena berhubungan dengan otak, maka alangkah baiknya sugesti yang kita berikan atau saran yang kita berikan ini adalah hal-hal yang baik ya, karena kita akan dalam tanda kutip mengutak-atik. Nah, ini bagian dari pikiran seseorang. Jadi harapannya betul-betul amanah ya, betul-betul diamalkan dengan baik. Ini tujuannya adalah tujuan yang baik. Oke. Untuk self hypnosis sendiri sebenarnya kita sering lakukan. Saya udah kasih contoh kayak misalnya baca buku ya. Jadi misalnya baca buku novel yang adegannya tuh adegan horor. Oke, kita merasa takut sendiri. Nah, ada juga yang pernah nonton film Habibie Ainun atau Titanic, barangkali itu film-film romantis gitu ya. Kita berlinangan air mata di adegan-adegan yang mengharukan. Nah, ini sebenarnya kita sedang melakukan yang disebut dengan self hypnosis. Jadi kita secara sukarela oleh diri sendiri memasukkan program-program ke dalam pikiran kita yang tidak dikritik. Jadi maksudnya gini, ketika misalnya kita nonton Habibie Ainun, ya, ada adegan yang mengharukan, kita langsung nangis, langsung terharu.
apa jadinya kalau kita kritik dulu? Maksudnya gini, kita komentarin, ah ini kan bohongan gitu. Itu kan bukan Habibie, siapa Riza Rahardian gitu kan. Terus istrinya Bu Ainun itu kan tuh sebenarnya BCL, kan kita nggak seperti itu ya. Karena kalau demikian kita nggak bisa nikmati. Gitu. Atau mungkin yang suka nonton Avengers atau film-film action gitu, kita tahu itu bohongan, ya kan? Hanya sebuah rekayasa. Namun kalau kita kritik demikian, maka kita nggak bisa menikmati. Jadi hipnosis itu kita menghilangkan atau kita melakukan program dengan membypass si pikiran-pikiran atau kritik-kritik ini ya. Jadi critical thinking ini kita hilangkan dulu. Ya, itu kenapa sangat diperlukan adanya kerjasama. Jadi antara kita dengan klien. Ya, oke, kita balik lagi ke self hypnosis. Jadi itu contoh-contoh tadi kita menghipnosis diri sendiri. Nah, alangkah baiknya apabila self hypnosis yang kita lakukan ini bisa menjadi sesuatu yang baik atau yang bermanfaat, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Jadi ini bisa membantu sekali ketika kita bisa menggunakan hipnosis ini untuk melakukan terapi kepada diri sendiri. Oke, saya mau kasih contoh misalnya seperti ini. Jadi kalau posisi tangan, ini begini kelihatan ya Mas ya? Agak kurang naik sih Mas. Gini ya Mas ya? Ke sini ya? Oke. Ya, betul Mas. Segini ya? Oke. Teman-teman boleh posisikan tangannya seperti ini. Ya, posisikan tangannya seperti ini. Nah, coba Posisi teman-teman duduknya seperti apa Mas? duduk rileks saja. Kalau saya agak tegang karena memang bawaan dari tunanetranya, jadi memang seperti itu. Tapi kalau mau rileks sih, rileks saja gitu bisa ya. Nggak harus sila ya Mas? Oh enggak. Jadi kalau yang mau baring-baring boleh. Ya, yang penting bisa lihat Halo, lihat Mas. posisi tangannya di. Halo? Halo. Ya, Tadi yang penting agak keganggu bisa. sebenarnya. Oke. Yang penting bisa melihat posisi tangannya di depan wajahnya seperti ini. Oke. Kalau teman-teman perhatikan atau Mas perhatikan, ini yang paling tinggi dari jari tangan kita itu jari apa, Mas? Jari tengah. Jari tengah ya. Nah, kalau Mas amati atau teman-teman amati, ini tinggi dari jari tengah tangan kita, sebelah kanan dan sebelah kiri ini tidak sama. Jadi ada yang sebelah kanan lebih tinggi, ada yang sebelah kiri lebih tinggi. Jadi ini memang postur tubuh manusia seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, wah ini kok nggak sama nih gitu ya. Memang Allah sudah ciptakan seperti itu. Oke, saya minta teman-teman posisi tangannya tetap seperti ini, jadi jangan dilepaskan. Oke, jangan dilepaskan, tetap seperti ini. Sekarang saya minta teman-teman untuk tutup matanya. Ya, boleh ditutup matanya. Posisi tangannya tetap dipertahankan. Silakan tutup matanya. Saya akan hitung dari 3 sampai 1. Pada hitungan ke-1, teman-teman fokus mendengarkan suara saya dan mengikuti instruksi yang saya berikan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Baik, setelah ini yang teman-teman dengar adalah suara saya dan teman-teman bisa mengikuti instruksi dari saya. Baik, sekarang ucapkan dalam hati, saya perintahkan tangan yang jari tengahnya lebih pendek berubah jadi lebih panjang. Saya ulangi. Saya perintahkan tangan
yang jari tengahnya lebih pendek berubah jadi lebih panjang. Bagus sekali. Memang setiap orang berbeda, ada yang lebih panjang atau lebih pendek sebelah kanan, ada yang lebih pendek sebelah kiri. Jadi saya perintahkan tangan yang jari tengahnya lebih pendek berubah jadi lebih panjang. Oke, bagus sekali. Saya minta perintah ini diulang-ulang dalam hati tanpa terputus. Saya perintahkan tangan yang jari tengahnya lebih pendek berubah menjadi lebih panjang. Oke. Sambil tetap mengucapkan perintah ini dalam hati, saya minta teman-teman bayangkan atau gambarkan, meskipun matanya tertutup, teman-teman bisa melihat tangannya masing-masing yang ada di hadapan. Bagus sekali. Silakan fokus ke jari tengah. Fokus ke jari tengah tangannya masing-masing. Bagus sekali. Bayangkan untuk teman-teman yang jari tengah tangan kanannya lebih pendek, bayangkan jari tengah tangan kanannya makin lama, makin panjang, terus memanjang sampai akhirnya melebihi panjang jari tengah tangan kiri. Sebaliknya, untuk teman-teman yang lebih pendek jari panjang tangan kiri, bayangkan makin lama jari tengah tangan kirinya makin memanjang, terus memanjang sampai akhirnya melebihi panjang jari tengah tangan kanan. Oke, sekali lagi kita ucapkan dengan mantap dalam hati. Saya perintahkan tangan yang jari tangannya lebih pendek berubah menjadi lebih panjang. Baik, saya akan hitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga silakan teman-teman membuka mata. Setelah membuka mata, coba lihat apakah bergeser posisi jari tangan yang ada di hadapannya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Boleh buka mata. Ya. Oke. Yang ikut permainan nih, Mas. Ikutan nggak Mas tadi, Mas? Saya ikutan, Mas. Ikutan. Tapi kayaknya yang saya rasain itu, Mas, tangan itu kayak gerak sendiri gitu loh, Mas. Okay. Bahkan saya tuh sampai tangan saya itu sampai ke bawah jatuh, Mas. Gimana, Mas? Oke. Rasanya gimana, Mas? Iya, jadi pas saya perintahkan tangan saya, awalnya tuh saya yang lebih pendek itu kanan, Mas. Lama-lama tangan kiri turun, Mas. Lama-lama tangan kiri ini turun, bahkan sampai ke paha Mas, saya dalam keadaan sila. Wih, ada yang drastis ya? Sampai drastis ya? Sendiri gitu loh, Mas. Oke, pertanyaan simpel saya. Percaya nggak nih sekarang kita main-main hipnosis nih? Nggak perlu ke panggung-panggung atau film-film. Kita lakuin beneran loh ini. Iya. Oke ya. Tapi memang kuncinya itu menerima itu ya, Mas ya. Tidak ada kritik dan lain sebagainya ya, Mas ya. Iya, kalau Mas sudah ini kan bohong-bohongan gitu, yakin nggak akan jalan, Mas. Gitu. Jadi ini teknik ini sebenarnya ini adalah uji coba saya melakukan apa yang disebut dengan induksi. Jadi induksi itu salah satu teknik dasar hipnosis dan juga hipnoterapi. Jadi kita itu memberikan sugesti kepada lawan bicara kita, yang mana sugesti ini diikutin gitu. Nah, sugesti ini baru bisa diterima ketika yang bersangkutan sudah masuk ke gelombang alfa nih, Mas, gitu. Jadi masuk gelombang alfa maksudnya gimana? Dia udah rileks, sudah santai gitu kan ya. Terus itu kenapa matanya ditutup? Karena memang sebagian besar 80% itu gelombang alfa dia tercapai ketika mata itu ditutup. Jadi lebih fokus ya, fokus sekaligus rileks gitu ya.
Jadi ini tadi pembukaan aja, ini buat pemanasan. Buat pemanasan, jadi itu salah satu teknik, namanya teknik induksi gitu. Walaupun memang nantinya akan banyak teknik lain gitu ya. Nanti kita coba mengenal di sesi berikutnya, tapi kita fokus dulu ke self healing. Ini hanya sebagai contoh aja gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa subhanallah, Allah ini ciptakan otak manusia ini begitu cerdas ya. Jadi ada dua komponen yang akan kita manfaatkan ini untuk self healing atau proses kita melakukan pemulihan secara mandiri, yaitu afirmasi dan juga visualisasi. Ya, kalau afirmasi itu artinya adalah kita mengatakan atau mengucapkan. Ya, tentu saja kalau malu, ya ini kita ucapkan dalam hati aja gitu. Itu kenapa saya tadi memberikan sugesti kepada teman-teman untuk mengucapkan ya perintah itu. Jadi otak ini harus jelas nih Mas. Dia harus menerima yang namanya itu input gitu, harus menerima yang namanya itu data. Itu kenapa datanya tadi adalah saya perintahkan tangan yang jari tengahnya lebih pendek menjadi lebih panjang. Sebenarnya permainannya banyak, tapi itu salah satu. Itu input ke otak dalam bentuk afirmasi. Ya, makanya ketika kita sholat itu tidak ada namanya kita sholat itu ngomongin tidak diucapkan, ya, tetap diucapkan. Jadi bukan di batin ya. Jadi walaupun kita sholat sendiri, tapi kita berbisik gitu. Ya, ketika kita baca saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Taala. Jadi ini input ke dalam otak ini Mas. Ya. Input ke dalam otak dan itu mengaktifkan 50% dari kemampuan dari kecerdasan otak kita gitu. Nah, sedangkan visualisasi ini artinya adalah kita menggambarkan atau membayangkan sesuatu yang ingin kita capai. Contohnya misalnya yang tadi kita lakukan, saya perintahkan tangan yang jari tengahnya lebih pendek jadi lebih panjang. Jadi tidak hanya kita ucapkan, tapi kita juga bayangkan. Ya, kita bayangkan. Itu kenapa ketika kita sholat pun, selain kita berdoa dengan melafalkan, itu kita bisa juga misalnya membayangkan Ka'bah gitu ya, atau membayangkan tempat-tempat yang Allah berikan keistimewaan. Ini tujuannya Pak, supaya powerful ini pencapaiannya. Jadi sholat itu juga kita sebenarnya melakukan self hypnosis dan self terapi sebenarnya, karena ketika sholat itu kan ada gerakan tubuhnya, ada bacaan-bacaan yang menenangkan. Jadi itu yang dilakukan. Dan ini tadi pembukaan aja gitu. Nah, untuk teman-teman ini nanti juga akan bermanfaat kepada klien. Jadi sebelum kita melakukan bantuan kepada orang lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah usahakan agar teman-teman banyak meluangkan waktu untuk tersenyum. Ya, kenapa? Sebab ketika kita tersenyum itu sesungguhnya kita menarik hormon endorfin. Ini hormon rasa nyaman. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, "Mas, saya kan orangnya jutek nih Mas," gitu. Orangnya pendiam nih gitu. Nggak masalah, makanya kita latihan untuk memperbanyak senyum. Gitu. Setidaknya ketika kita ingin menerapi diri sendiri atau ketemu dengan orang lain, ini perbanyak senyum. Ya. Yang kedua adalah kita latihan untuk mengatur pernapasan. Ya. Nah, ini mungkin perlu nih saya atur posisi ya. Segini suara saya masih kedengeran ya? Masih kedengeran Mas. Oke. Ya, jadi untuk duduk ini boleh santai aja. Kalau yang mau berbaring boleh ya. Nah, jadi untuk teknik pernafasan yang baik itu adalah kita menariknya dari hidung
lalu tahan sebentar, baru keluarkan lewat mulut. Jadi ketika mengeluarkan benar-benar keluarkan aja, gitu. Jadi nggak usah ditahan kayak misalnya, gitu. Jadi benar-benar dikeluarkan. Nah, hitungannya adalah saat kita menarik, menahan, kemudian melepaskan, itu melepaskannya yang lebih panjang. Gitu. Jadi kayak mungkin kalau orang, atau misalnya Mas pernah kesel terus kita yang gitu kan, kayak gitu ya. Sebenarnya itu usaha dari tubuh kita untuk meredakan stres yang sedang membebani diri kita. Cuma sekarang kita mulai latih ini menjadi bagian dari olah tubuh. Biar lebih enak, saya akan kasih detikan-detikannya aja. Jadi ini contoh aja. Kalau yang mungkin karena satu dan lain hal, karena sakit atau masalah lainnya, boleh dipendekkan. Jadi misalnya hitungannya begini. Tarik nafas itu 3 detik, lalu tahan itu 4 detik. Nah, lepaskannya adalah lebih dari 3 atau 4. Jadi misalnya 6 detik atau 7 detik. Jadi misalnya saya tarik nafas 3 detik, tahan 4 detik, lepaskan. Misalnya 7. Nah, ini kita bisa lakukan berulang-ulang. Ini adalah salah satu olah tubuh yang mudah dan murah. Karena bisa dilakukan sambil duduk, ya, sambil berbaring gitu kan. Ini olahraga begini kita nggak dikasih nih di sekolah, Mas, gitu. Tapi sesungguhnya ini adalah salah satu olah tubuh yang kenapa oksigen? Karena subhanallah, Allah ini menaruh elemen-elemen kehidupan ini dalam oksigen ini, Mas. Gitu. Semakin besar oksigen yang kita serap dengan baik, insya Allah kerja tubuh kita itu makin optimal. Mungkin saya akan kasih contoh orang yang sedang marah, itu biasanya nafasnya cepat-cepat gitu kan. Atau misalnya lagi nangis sesenggukan gitu kan, itu cepat-cepat dia nafasnya. Makanya kepalanya jadi pusing. Ya kan? Karena pasokan energi itu atau pasokan dari oksigen itu berkurang. Ya. Nah, makanya ketika sholat ini kan kita lebih teratur, Mas. Karena kita tarik nafas, buang nafas itu lebih teratur. Karena memang posisi sholat itu memungkinkan kita melakukan itu. Karena kita kan baca doa nggak buru-buru gitu kan. Kemudian kenapa Allah kasih ada hitungan-hitungannya, misalnya ruku kita baca doa sampai 3 kali gitu. Itu sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk bisa atur pernapasan. Nah, kemudian mohon maaf, ini buat yang sudah menikah. Buat yang sudah menikah, ada menjalankan nafkah batin, itu ketika kita atur napas dengan baik, insya Allah langgeng. Ya, itu yang bisa saya katakan. Itu salah satu resepnya ya, seperti itu. Jadi olah nafas. Gitu. Kita ada dalam beban, stressing. Nah, kalau sebelumnya kita nggak paham nih, kita kalau misalnya anak-anak bandel, rewel gitu, kita sering gitu. Sekarang kita udah tahu, Mas, gitu. Oh, ini sebenarnya ada tekniknya juga nih gitu, ya. Nah, misalnya habis dimarahin bos nih gitu kan, kita harus atur napas gitu kan, atur napas dulu, kita olah tubuh dulu, atur napas dulu. Tapi jangan depan bosnya. Nanti baru diomelin langsung depan bosnya. Iya. Gitu ya. Jangan gitu ya, ntar dia terkena aroma naga kita gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi saya nambah masalah ya, Mas. Nah, itu dia yang stres jadi 2 orang ntar gitu kan ya. Nah, jadi kita kalau mau menekuni self healing ini olah nafas ini benar-benar diatur, dan ini tidak sulit gitu ya. Jadi yang tadi saya bikin hitungan 3, 4, 7 gitu misalnya ya. Ini untuk ngasih contoh aja. Jadi kalau yang tidak sanggup terlalu panjang boleh dipendekkan. Yang sanggup panjang silakan. Asal ya tetap merasa nyaman. Ya, tetap merasa nyaman.
Yang mau zikir silakan. Karena ini tidak terkait dengan agama manapun gitu ya. Zikir dalam hati boleh ya, sambil tarik nafas gitu, kemudian buang nafas lagi gitu. Jadi kita tidak melupakan bahwa Allah yang memberikan kekuatan dalam oksigen yang kita hembuskan seperti itu. Jadi ini salah satu olahraga yang mudah, murah gitu ya. Nah, memang akan sangat baik apabila kita berada dalam kondisi yang rileks. Nah, ini subhanallah, karena saya tunanetra, salah satu problemnya adalah karena tidak melihat sesuatu, jadi kadang posisi tubuh itu kaku. Jadi saya pun masih perlu banyak latihan untuk bisa rileks. Karena terkadang disuruh orang, rileks aja mas gitu. Saya nggak tahu gitu bentukan rileks itu gimana gitu. Tapi harapannya ini teman-teman bisa maklum. Jadi kalau nanti ngelihat, wih kok masnya aja tegang gitu, gimana gitu. Ya itu kondisi di awal yang perlu saya sampaikan. Jadi baik untuk menerapi diri sendiri ataupun orang lain itu ya kita juga harus rileks mas gitu. Karena kalau kitanya panik, tegang gitu, orangnya juga gimana gitu, dia nggak bisa mengikuti gitu. Makanya di awal ketika saya ketemu dengan klien pun itu kondisi saya hambatan itu saya kasih tahu. Ya, hambatan itu saya kasih tahu. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin ya? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman yang sedang bergabung boleh bertanya terlebih dahulu sama Mas Rama. Tadi kita sudah coba praktek sederhana induksi ya, Mas. Sama tadi juga Ya, kita jadi, latihan oleh olah tubuh dengan nafas ya, Mas. ya, betul. Oke. Nah, jadi silakan teman-teman yang sedang bergabung boleh bertanya. Sementara sih di kolom pertanyaan belum ada nih, Mas. Oke, Belum sambil ya? berjalan aja. Atau saya nanya ya, Mas. Oh, boleh. Silakan, Mas, silakan. Ya. kalau untuk posisi itu nggak harus sila ya, Mas? Dalam olah Nggak harus, tubuh yang penting atau dari kalau hanya untuk serileks mungkin. pernapasan itu nggak harus bersila. Jadi yang penting posisi nyaman, dada tidak tergencet gitu kan. Kalau nanti sudah mulai self healing khususnya buat teman-teman yang muslim, duduk bisa dengan posisi seperti ini, posisi doa gitu ya. Boleh kayak gitu. Ya. Atau bagi yang berbaring itu bisa dengan posisi bersidakap kayak mau sholat gitu mas. Tapi posisinya itu gitu. seperti sholat, jadi tidak menahan dada juga, tidak menahan perut juga itu posisinya. Gitu. Atau yang mau lebih lega lagi, tangannya boleh di samping gitu ya, di samping. Kalau berbaring itu di samping, ya di samping begini boleh gitu. Pokoknya senyamannya aja gitu. Kalau untuk pernapasan, yang penting organ-organ yang berhubungan dengan pernapasan ini dia tidak tidak terhalang gitu ya. Ini sebelum atau sesudah sholat subuh itu enak banget mas kalau posisinya kita ada di luar rumah. Itu kurang lebih. Nah mas, terus kalau untuk olah tubuh ini, pernafasan ini, kira-kira dilakukan berapa kali mas? Ini bebas aja mas. Artinya idealnya itu berapa kali? Ada aturannya kah? Atau serileks mungkin sampai kita benar-benar nyaman atau gimana mas? Serileks mungkin boleh. Jadi 5 menit cukup lah gitu. Atau misalnya ini mas mau ujian ya, kan tegang tuh gitu kan. Olah nafas aja dulu mas. Gitu. Sebentar 1 menit boleh gitu. 1 menit, 2 menit boleh lah gitu. Atau misalnya seperti tadi, saya nggak tahu mungkin tadi off camera atau enggak ya. Waktu saya nyeting ini kan agak sedikit ribet gitu kan. Pasti stressingnya naik tuh mas gitu. Nah itu olah nafas dulu gitu. Olah nafas dulu. Tujuannya adalah supaya relax gitu, supaya oh ya udah problem was problem gitu kan. Ya udah gitu. Jadi kita jalanin gitu. Jadi tujuannya untuk menormalisir aliran darah dan pasokan oksigen sehingga tetap kita bisa berpikir dengan jernih. Karena kalau yang napasnya cepat-cepat itu ketika lagi emosi itu wajar mas kalau nggak bisa berpikir jernih karena pasokan oksigen juga
berkurang, itu ke Kurang kepala ya Mas. juga pusing. Mm-mm. Atau mungkin yang cewek-cewek nih kalau terharu atau apa kadang nangis sesenggukan itu kan napas juga susah ya gitu. Itu biasanya nanti Hmm, kenapa sampai batuk-batuk atau mual atau pusing ya karena itu mas pasokan oksigennya berkurang gitu. oke, oke. Jadi Mas, artinya kalau untuk duduk bagi teman-teman nih yang mau coba sendiri di rumah untuk olah tubuh, olah nafasnya, jadi serileks mungkin Serileks mungkin ya. posisinya, yang penting nafasnya itu tidak tertekan ya Mas ya. Iya betul. Terus kalau untuk durasinya, yaitu serileks mungkin, mungkin setiap orang beda-beda ya Mas ya. Beda-beda. Yang penting tadi Disesuaikan aja. tahapannya, yang penting tadi tahapannya tarik nafas, itu lebih Tahan apa, dulu. hitungannya lebih rendah, nahannya Ya. lebih tambah lagi, durasinya, baru Betul. keluarinnya ditambah lagi. Iya, iya. Jadi Jadi yang terus, penting sampai kita tuh masuk ke gelombang alfa gitu. Tandanya kalau kita udah masuk gelombang alfa tuh kita ngerasa nyaman, relax gitu kan. Jadi bukan kita nggak sadar gitu. Ada orang juga berpikir, wah ini kalau hipnoterapi atau self healing kita nggak sadar. Enggak, kita tetap aware atau sadar dengan sekeliling kita gitu. Jadi misalnya ini kayak saya nih, saya ada dalam gelombang beta. Jadi kalau gatal-gatal gigit nyamuk tetap garuk-garuk. Tapi kalau ada di gelombang alfa oke, kemungkinan tidak terlalu terasa. Ya, jadi di gelombang yang rileks itu makanya ada orang yang sholat dia bisa bertahan itu mas dari gigitan-gigitan nyamuk itu dia gatal nggak garuk-garuk gitu. Kalau saya masih garuk-garuk ini. Karena apa? itu Dia ada di udah di gelombang alfa. gelombang alfa itu ya Mas. Iya, gelombang alfa. Jadi dia merasa lebih nyaman gitu. Tapi bukan berarti dia tidak terasa gitu. Contoh kasus lain di gelombang alfa tuh ya anak-anak kita yang lagi nonton tablet, handphone gitu kan. Dia lapar nggak terlalu terasa itu mas. Kenapa? Karena ada di gelombang nyaman. Ya, ntar kalau udah selesai nontonnya baru itu lapar banget gitu kan. Oke, oke, oke. Seperti Ya, ya, itu. ya. Kemudian yang saya Baik kasih Mas. contoh lagi, udah banyak yang nanya juga gitu, Mas kalau kita di nafkah batin itu gimana? Ya dua-duanya harus di gelombang alfa, baru itu bisa berjalan dengan baik gitu. Itu Berarti contoh-contoh olah tadi. nafas dulu ya Mas. Oh, sebaiknya olah nafas dulu. Olah nafas dulu. Oke, tips tuh ya untuk yang Hmm, sudah berumah tangga ya Mas. betul. Olah nafas dulu aja. Sambil zikir-zikir dalam hati boleh. Oke, oke. Wah, keren banget nih, banyak banget manfaatnya. Minimal membuat kita lebih tenang menghadapi sesuatu ya Mas ya. Iya betul. Dan Karena ini ini kan sederhana dan murah ya Mas. murah ini, murah gitu Gratis ya. bahkan ya. Mm-mm. Oke, baik Mas. Atau kita langsung praktek lagi atau bagaimana Mas? Oh, boleh, boleh. Kalau mau langsung praktek. Jadi ini kan nih olah napas ini istilahnya pembukanya ya. Jadi pembukanya eh, saya akan coba berikan satu teknik ini yang oleh guru saya, Dr. Aisyah Dahlan ini diberi nama COEX ya. COEX itu singkatan dari Consciousness Expansion atau kesadaran yang diperluas. Jadi kita eh, mempercayakan diri kita untuk melakukan reparasi atau melakukan perbaikan kepada tubuh kita. Nah ini saya sangat menyarankan seperti yang kemarin udah saya sampaikan, kalau teman-teman menyimak ini di jalan, sebaiknya tidak dilakukan gitu. Kalau lagi nyetir bahaya gitu ya. Jadi kalau yang sedang berbaring, boleh berbaring senyaman mungkin ya, seenaknya lah gitu. Yang sedang duduk, nah ini boleh relax ya, relax aja gitu. Kalau ada apa namanya tuh ada pegangan di kursinya Senderan. boleh ditaruh senderan boleh